Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini saya ingin berbagi sedikit ya mengenai Scomborgia tibichinis atau anggrek tanduk kerbau teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel kami, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video dari kami ya. My Orchids Banyuwangi. Oke. Nah, jadi kebetulan ini teman-teman saya punya tanduk kerbau, anggrek tanduk kerbau ya. Dan beberapa waktu yang lalu ini saya tempel ke media papan pakis teman-teman. Tapi pertumbuhannya kurang bagus teman-teman. Anaknya kerdil ya. Nah ini sebagian dari anaknya. Ini harusnya dua papan, cuman ini satu papannya sudah saya ambil karena ya ini tadi ya. Nah ini ya. Karena pertumbuhannya kurang bagus teman-teman ya. Nah, dan buat teman-teman yang punya anggrek tanduk kerbau mungkin ada sedikit masukan ya buat saya supaya saya juga nanamnya bisa lebih bagus lagi teman-teman. Karena ini saya pakai media papan pakis ternyata pertumbuhannya kurang bagus teman-teman. Dan ini nanti rencananya juga mau saya ambil ya, mau saya ambil karena ini sudah goyang teman-teman. Meskipun akarnya masuk tapi ternyata dia nggak bisa penuh teman-teman akarnya itu ya. Cuman waktu anakan baru akarnya jalan, tapi setelah nanti sudah agak dewasa dia akarnya macet teman-teman ya. Jadi ini rencananya mau saya split. Kemungkinan ini nanti jadi dua karena yang ini sudah goyang, mau saya jadikan dua teman-teman ya. Selain di papan pakis ini saya punya lagi rumpun, ini saya tanam di pot teman-teman, di pot tembikar. Media tanamnya menggunakan arang dan ini juga kurang bagus teman-teman. Ini akarnya macet teman-teman ya, akarnya macet dan anaknya juga kerdil teman-teman, anaknya kerdil ya, anaknya kerdil kurang sehat. Nah, jadi ini sekalian sharing buat teman-teman, kira-kira ini karena medianya atau mungkin meletak apa, saya nempatinya kurang panas atau gimana teman-teman ya. Nanti mohon pencerahan ya sama teman-teman yang nanam anggrek tanduk kerbaunya sudah sehat-sehat ya di rumahnya. Dan kebetulan di beberapa video yang lalu ya, saya membuat video rutinitas ya, rutinitas 2-3 hari sekali itu saya kan mesti ke kebun teman-teman ya pagi-pagi. Nah, saya nyoba nanam tanduk kerbau di kayu gelam teman-teman ya, di kayu gelam. Dan itu sudah pernah saya post juga di video short yang saya tempel di media kayu gelam. Itu pertumbuhannya lumayan bagus teman-teman karena anakannya mau gemuk ya. Nah ini satu contoh yang saya tanam di kayu gelam. Nah ini juga hasil split teman-teman. Jadi ini rencananya saya tempel di kayu gelam semuanya. Mudah-mudahan ini anakannya mau sehat ya. Karena ini kayu gelam ini enaknya dia nyerap air teman-teman, nyerap air. Terus saya lihat yang di kebun itu perakarannya bagus, jadi dia nggak macet teman-teman, nggak macet dan anakan barunya juga gemuk. Nah mungkin next nanti kalau 2 hari lagi, mungkin hari Minggu ya, saya akan buat lagi video, saya akan review anggrek tanduk kerbau yang sudah saya tempel selama mungkin kurang lebih sebulan atau 2 bulanan teman-teman yang ada di kebun ya. Kalau ini baru saya tali tadi, sebelum buat video saya tali dulu karena tadi masih ada suara ini ya, selesai asar masih ada yang ngaji, jadi saya pending dulu, saya tinggal nali ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang gagal juga nanam anggrek tanduk kerbau, teman-teman bisa nyoba ke media tanam kayu gelam ya, seperti saya. Dan media tanam kayu gelam itu juga nggak hanya anggrek tanduk kerbau, dendrobium juga bagus teman-teman, untuk pertumbuhan akarnya itu bagus ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang sudah pernah nyoba nanam anggrek tanduk kerbau yang ditempel ke media papan pakis dan pertumbuhannya bagus, bisa info ya. Mungkin saya nempatinya kurang cahaya atau gimana ya, karena ini saya taruh di samping rumah itu memang pencahayaannya kurang teman-teman ya. Karena tetangga habis bangun lagi, jadi cahaya matahari yang masuk itu kurang karena tertutup tembok teman-teman ya. Jadi ini rencananya mau saya tempel ke kayu gelam. Jadi ini nanti hasilnya mungkin sekitar 4 atau 5 ya.
Cuman ini yang di sini insya Allah ini jadi 2, karena kalau sampai kecil-kecil takutnya nanti mati ya, stres. Tapi kalau masih ada 4 batang ini kan masih ada kemungkinan hidup ya teman-teman, seperti itu. Kalau teman-teman misalnya bingung nyari kayu gelam, di tempat saya ada ya, harganya juga murah, dan saya bisa, teman-teman bisa request juga ya, mau ukuran berapa. Yang paling pendek itu saya saranin 15 cm teman-teman. Kalau ini yang saya pakai ini kebetulan ini ukurannya 20 cm, dan ini menggunakan kawat gantungan ya nanti ngirimnya. Jadi nanti teman-teman bisa request ukuran panjang kayu gelamnya, mau dikasih gantungan atau tidak dikasih gantungan bisa teman-teman ya. Mungkin gantungannya menyesuaikan anggrek teman-teman di rumah, gantungan kawatnya mau dikasih sendiri nggak masalah ya, bisa. Coba ini saya mau potong dulu teman-teman. Sebenarnya sayang ya kalau dipotong gini, yang tadinya sudah dewasa malah jadi remaja teman-teman. Tapi karena pertumbuhannya kurang bagus, mau tidak mau ini tetap saya split teman-teman ya, supaya nanti tumbuhnya lebih bagus lagi ya. Harapannya seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti tumbuhnya bisa lebih bagus. Dan buat teman-teman yang mau ngasih tips atau saran, teman-teman nggak usah ragu ya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa langsung via WhatsApp juga bisa ya. Wah, ini agak susah ini teman-teman, karena terlalu sempit. Alhamdulillah. Nah, jadi dia meskipun sudah nempel teman-teman, sudah nempel. Nah, ini ya, tadi agak rimbun teman-teman. Ini sudah saya pecah, jadi masing-masing ada 4 batang. Nah, jadi dia meskipun sudah nempel ke papan pakis teman-teman, dia pertumbuhannya nggak bagus teman-teman. Akarnya itu macet teman-teman ya, akarnya macet. Jadi ini mau saya pindah ke kayu gelam dengan harapan supaya pertumbuhan akarnya lebih bagus dan pertumbuhan nanti tunas barunya juga lebih sehat teman-teman ya, seperti itu. Sebenarnya ini yang paling bagus sih tempel di pohon teman-teman ya, tempel di pohon. Cuman karena pohon mangga di rumah ini sudah penuh sama anggrek-anggrek, nggak mungkin lagi ini ditempel ya. Tuh. Terus kemudian juga misalnya ini mau ada orang yang beli juga, atau orang yang datang ke rumah misalnya pengen beli, kalau tempel kayu pohon itu agak susah teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mungkin minat, kami ada stok ya, tapi nggak banyak. Itu juga hasil splitan teman-teman ya, hasil splitan, bukan rawatan dari seedling hasil kebun, bukan. Tapi kami jual yang hasil split teman-teman ya, hasil split yang sudah dirawat juga. Dan teman-teman harus tahu juga, akar yang sehat itu bukan berarti warnanya hijau teman-teman ya, bukan berarti warnanya hijau, warnanya putih juga. Kalau nggak kempos itu akarnya sehat teman-teman ya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada yang minat Scomburgia, tapi akhirnya nggak jadi atau di cancel karena dikiranya akarnya nggak sehat teman-teman ya. Padahal akar itu kalau hijau itu berarti dia masih masa pertumbuhan teman-teman. Yang hijau hanya bagian ujungnya ya. Oh. Sedangkan yang sudah adaptif, sudah sehat, akarnya pasti akan putih teman-teman. Cuma nanti di bagian ujung tetap hijau karena dia masih masa pertumbuhan ya. Kalau misalnya macet dia akan putih seluruhnya. Nanti mungkin dia akan bisa keluar cabang lagi dia perakarannya ya, seperti itu. Nah, jadi ini rencananya mau saya tempel kayu gelam juga teman-teman. Ya itu tadi ya, seperti yang saya bilang, di kebun itu ada yang saya tempel kayu gelam dan pertumbuhannya bagus. Next akan saya review buat teman-teman. Dan ini sedikit info buat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya selesai packing,
itu di pick up teman-teman ke rumah ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk pengiriman ya. Jadi saya selain pos ada JNE itu pasti di pick up ke rumah teman-teman. Nah ini buktinya ya teman-teman ya. Jadi ini mobil JNE mau ngambil paket yang sudah siap dikirim ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, paketnya kita pantau dari rumah ini ya. Jadi mau paketnya sedikit atau banyak selalu di pick up ke rumah teman-teman, mantap ya. Jadi kalau di tempat kami biasanya paket-paket yang selesai di packing itu kita tinggal nginfo teman-teman ya, tinggal nginfo ke kurir. Nah, nanti ada bagian pick up teman-teman dari pos, dari JNE teman-teman ya. Nah, dulu juga berlangganan Tiki, cuman karena sudah ganti kepemimpinan ya, pelayanannya kurang bagus, akhirnya kami cuman hanya berlangganan dengan pos dan JNE saja ya, seperti itu. Karena pelayanannya bagus. Selain itu mungkin kalau kepingin yang untuk paket-paket kargo ID Express atau kalok ya, kereta api. Nah ini teman-teman, mau saya ikat dulu teman-teman ya, mau saya ikat. Kalau menggunakan kayu gelam seperti ini sudah nggak perlu pakai media tambahan lagi teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman merasa perlu tambahan ya bisa sih, bisa ditambah juga, mungkin pakai mos ya. Tapi kalau saya jarang, biasanya saya daripada nambah media lain, ini kulitnya kayu gelamnya yang saya kelupas terus saya taruh di bawahnya teman-teman untuk bantalan ya. Tuh. Jadi kayu gelam meskipun bagian kulitnya sudah kita ambil, kita kelupas, itu bagian batangnya masih bisa menyerap air teman-teman. Masih bisa nyerap air, jadi aman ya. Mau pakai media tambahan oke, tanpa media tambahan juga oke. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Saya tunggu ya saran dari teman-teman semua, tips menanam anggrek tanduk kerbau ya. Dan semoga tanaman anggreknya untuk teman-teman semua semoga selalu sehat ya. Tanaman anggreknya juga segera berbakti. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya tentunya. Saya mau ngelanjutin nali ini dulu, karena kalau sambil buat video teman-teman nanti bosen ya lihatnya terus ya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.